Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Songprint. Di video kali ini kita akan bagikan dokumentasi proses jilid hardcover tebal ya. Ini ketebalannya sekitar 7 cm. Ketebalan ini juga selain tebal, buku bagian dalamnya juga ini terdapat berkas-berkas atau lampiran yang berukuran lebih besar daripada A4. Jadi dia bagian dalamnya ada A3 ya. Nah, ini kita lipat, kemudian tidak kita potong karena kesulitan untuk memotong, nanti ada berkas, takutnya ada berkas yang terlipat. Ini bagian cover di bagian depannya. Covernya ini kita buat menggunakan kertas art paper. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya ya. Pertama, untuk berkasnya itu dilem dulu ya, dilem seperti akan menjilid nota. Kemudian setelah dilem kering, dibelah, satu buku dibelah bisa menjadi 3 bagian atau 4 bagian, kemudian di staples. Nah, staplesnya ini kita tutup dengan menggunakan palu. Kemudian setelah kita jilid, setelah kita paku atau setelah kita staples seperti ini, kita pasang kertas kecil di bagian tepi. Ini biasanya harus dipasangin untuk jilid hardcover ya. Nah, ini sebagai penahan nanti saat proses penjilitan. Kertas ini di bagian tepi ini biasanya untuk skripsi atau jilid hardcover biasanya kita pakai seperti ini ya. Jadi dia ada kertas kecil penahan antara antara buku ke hardcovernya. Kemudian di staples kembali di bagian tepinya, di staples. Nah, staplesnya ini ditutup saja atau dipalu menggunakan hammer ya. Pelan-pelan aja, nanti yang penting tidak bengkok ya, karena kalau bengkok nanti agak kesulitan ya, harus dicabut lagi. Nah, ini ditutup sampai benar-benar menutup ke bagian dalam. Selanjutnya kita siapkan covernya. Covernya ini berukuran A4, punggungnya sekitar 7 atau 8 cm, saya lupa ukuran pastinya. Kemudian covernya dicetak menggunakan mesin serok plus laminasi. Jadi ini ada laminasinya ya, bagian terluarnya itu kita gunakan laminasi. Nah, proses pembuatan covernya mungkin next ada liputan khusus untuk covernya. Jadi kalau sekarang ini karena kita bahasnya jilitannya juga ini perdana. Untuk jilid yang tebal biasanya paling maksimal di skripsi ya, ketebalannya mungkin sekitar 100-200 halaman gitu, 200 lembar gitu. Nah, kalau ini isinya sekitar ada 500 lembaran atau 1 rim gitu ya. Nah, jadi agak kesulitan untuk ininya, nanti punggungnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah pemasangan kertas kecil, kita lanjutkan ke kertas manila putih atau kertas manila itu seperti kertas cover yang akan kita pasang di bagian tepinya. Kertas ini akan menyambungkan bagian isi dengan kertas cover seperti ini. Nah, ini kita lem seperti biasa lemnya, terus lemnya juga pakai lem kayu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang punya tips atau trik menjilid hardcover dengan ketebalan tidak biasa ya, lihat misalnya dengan ketebalan 500 lembar seperti itu, bisa merekomendasikan linknya ke kami gitu ya, sebagai bahan evaluasi atau bahan untuk belajar kami gitu ya. Karena ini masih belum final ya, sebenarnya masih terganjal dengan saat dibuka dia nggak bisa ngelos, nggak bisa buka blok gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada teknik baru ya kita perbaikin. Ini sebagai dokumentasi proses belajar kita di Wahyu Songprint. Jadi nanti kalau ada yang baru atau teknik baru ya kita perbaikin atau kita coba lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah dilem, ini kita pasang depan belakang ya, karena kan cover putih itu nanti yang menempel ke cover kan depan belakang, jadi kita pasangin.
Nanti setelah dipasang kita bisa lanjut ke proses penggabungan antara bagian isi dengan cover. Seharusnya sebelum disatukan dengan bagian cover itu kalau skripsi kita potong dulu yang sudah kita jilid ini, sudah kita pasangin cover putih, itu potongnya sekitar 2 atau 3 mili dari bagian tepi ya. Nah tapi karena buku tebal ini ya banyak banyak bagian ininya, jadi kita nggak berani potong, takutnya ada yang terpotong ya. Jadi banyak lampiran-lampirannya yang berukuran A3, jadi kita nggak dipotong. Kemudian punggungnya ini kita lem menggunakan lem kuning yang kita oleskan di bagian punggung buku dengan bagian covernya. Jadi diberi lem dua-duanya ya. Lem di bagian punggung buku dikasih lem, kemudian di bagian bukunya atau di bagian covernya itu kita beri lem. Nah ini kita kasih semua dulu, kasih lem karena kan dia sambil nunggu agak-agak kering supaya lebih cepat proses penempelannya. Nah ini diberi lem kuning semuanya sampai dia sampai terbalur rata ya lemnya. Kemudian kita diamkan atau sambil menunggu yang lain kering kita kasih lemnya. Jadi nanti kita masangnya dari bagian yang paling bawah yang sudah duluan ya. Kemudian punggungnya juga dikasih lem sama ya, kasih lem juga supaya sama-sama lengket, rekatnya tuh benar-benar lengket ya. Nah setelah nanti dipasangin lem, kita satukan dengan isi dengan bagian covernya ya, hard covernya. Nah ini hard covernya. Sebelum dilipat biasanya hard covernya ini hard covernya ini biasanya kita lipat dulu ya bagian tepinya supaya dia nggak kaku gitu. Nah ini memasangkannya perlu diestimasi supaya tidak terlalu bagian atas atau terlalu bawah ya, karena ini pasangnya bagian isinya lumayan press ya. Oke. Setelah itu ditekan-tekan ke bawah ya, kita hentak-hentakin supaya benar-benar bagian punggungnya rata. Nah bagian punggungnya ini kalau misalnya kita nggak lem, dia akan susah ratanya ya, karena kan kondisinya kalau di staples itu kita per satu-satu gitu ya, jadi dia nggak rata. Tapi kalau misalnya kita lem dulu, jadi punggungnya ini bisa rata, bagian punggung belakangnya rata ya. Nah ini proses setelah dilem bagian punggungnya tadi ya, menyatukan antara punggung buku dengan hard covernya, kemudian kita lem lagi di bagian tepinya. Nah ini lem tepinya ini menggunakan lem putih biasa, lem Fox dengan kadar air, ditambah air sedikit gitu ya. Nah itu untuk penambahannya. Kemudian ini dilap-lap sambil ditekan supaya lemnya atau kertasnya benar-benar menempel sempurna ya, maksudnya nggak ada yang gelembung gitu. Kalau gelembung berarti kan ada yang kurang terkena lem. Nah setelah pemasangan kertas manila ini prosesnya sudah hampir selesai, tinggal menunggu pengeringan biasanya ya. Kalau memang skripsi, biasanya kita tambahkan siku di bagian ujung kiri dan di bagian ujung-ujungnya, keempat sudutnya. Kalau misalnya laporan, tergantung orangnya. Kalau misalnya minta, biasanya kita kasih. Kalau misalnya tidak request, biasanya tidak kita kasih gitu ya. Jadi tergantung permintaan juga gitu. Kalau laporan biasanya ya bentuknya seperti ini. Nah biasanya di akhir tahun itu banyak kantor ya yang membuat laporan-laporan seperti ini gitu ya. Di tahun ini kita banyak menerima jilid dengan laporan seperti ini bukunya ya, hardcover. Nah ini sebagai dokumentasi juga, nanti kalau misalnya kita sudah punya proses yang lebih bagus atau proses
pembuatan buku hardcover yang lebih efisien, lebih bagus, dan misalnya mudah gitu ya, nanti bisa di-share lagi sebagai dokumentasi tambahan untuk kita gitu ya. Misalnya jangan lupa untuk teman-teman misalnya punya link atau punya video yang bisa kita pelajarin, mungkin bisa dicantumkan di komentar gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan kunjungi videonya ya, karena itu sebagai pelajaran kami, dan kami masih terus menyempurnakan proses pembuatan buku ini ya, proses penjilitan bukunya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai. Ini ada sekitar 20 buku, 16 kayak, lupa saya. Ini sudah selesai, jadi jilid laporan sudah siap dijemput sama pemiliknya. Nah, gimana sahabat semuanya? Semoga sedikit informasi ini bisa menginspirasi sahabat semuanya yang mau menjilid hardcover tebal. Semoga bisa membantu ya, karena sedikit pun apapun informasi itu ya, sedikitnya bisa membantu apa yang akan kita perbuat. Nah, seperti jilid skripsi ini ya, dulu kami masih newbie sekali, jadi belum tahu. Informasi-informasi seperti ini bisa digunakan untuk referensi proses penjilitan. Nah, jilidan kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.